Jebstam merasa Sven Botman bakal jadi duet yang bagus untuk Fikayo Tomori. Mantan pemain timnas Belanda Jebstam merasa Sven Botman bakal jadi duet yang cocok dengan Fikayo Tomori. Seandainya bek Lille tersebut memutuskan untuk gabung ke AC Milan pada akhir musim. Pemain Lille Sven Botman terus dikaitkan dengan AC Milan sejak Desember lalu karena membutuhkan pengganti Alessio Romagnoli yang bakal hengkang pada akhir musim 2021-22. Banyak kabar yang mengatakan bahwa kesepakatan bek Belanda tersebut dengan Rossoneri terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Jebstam, yang merupakan mantan pemain AC Milan dan beberapa kali bermain untuk timnas Belanda, mengomentari rumor tersebut. Ia mengatakan bahwa Sven Botman bakal jadi duet yang cocok bersama Fikayo Tomori di lini belakang untuk beberapa tahun berikutnya jika transfer tersebut terwujud. Tim yang bakal mendapatkan Sven bakal terjamin pertahanannya untuk beberapa tahun, karena suatu saat nanti ia bakal jadi salah satu bek terbaik di Eropa. Ia merupakan duet yang sempurna untuk Fikayo Tomori, ucap Jebstam ketika ditanya oleh La Gazzetta dello Sport. Sven Botman masih berumur 22 tahun saat ini dan punya potensi untuk menjadi salah satu bek terbaik Eropa bahkan dunia. Bek berkebangsaan Belanda tersebut hanya perlu mendapatkan jam terbang lebih untuk bermain di salah satu kompetisi tertinggi dunia seperti Serie A dan Liga Champions. Keuntungan besar jelas bakal didapatkan oleh AC Milan jika berhasil mendapatkan Sven Botman pada musim panas mendatang. Sejauh ini, Sven Botman sudah bermain sebanyak 21 kali di Ligue 1, serta 5 kali tampil di Liga Champions 2021-22. Akhiri puasa gol, Mesias tegaskan Milan wajib terus berjuang. Junior Mesias menegaskan AC Milan harus terus berjuang untuk mendapatkan hasil positif setelah mengakhiri puasa golnya dalam kemenangan atas Genoa Sabtu 16 April dini hari lalu. Mesias masuk dari bangku cadangan untuk mengamankan 3 poin melawan Crevon pada Giornata ke-33 yang mengembalikan Rossoneri ke puncak klasemen sementara Serie A berkat kemenangan 2-0 tersebut. Sebelumnya, Inter berhasil menundukkan Spezia untuk menggeser Milan dan merebut posisi puncak klasemen yang membuat pasukan Stefano Pioli wajib meraih kemenangan demi menjaga harapan mereka dalam perburuan gelar. Saat berbicara kepada DAZN selepas kemenangan tersebut, Mesias hanya ingin fokus pada Rossoneri hingga musim ini berakhir. Saya tidak melihat hasil Inter jika saya harus jujur. Kami hanya harus memikirkan diri kami sendiri. Kami tahu itu sulit setelah 2 hasil terakhir. Kami harus terus bekerja dan hasil-hasil positif akan datang, ujarnya. Setelah mencetak brace pada pertemuan pertama Desember lalu di kandang Genoa, lesakan winger 30 tahun tersebut mengakhiri puasa golnya setelah tak menjebol gawang lawan sejak Februari lalu. Saat membahas gol tersebut, ia menyatakan, "Saya tenang dan kalem karena saya tahu jika Anda bekerja sebagai profesional, hal-hal bagus akan datang." Pemain asal Brazil tersebut mengakui bahwa pertandingan-pertandingan kini menjadi lebih penting mengingat musim telah memasuki masa final dan 3 poin yang diraih Rossoneri berarti sangat penting dan menegaskan timnya perlu terus mengejar hasil dan kemenangan tersebut. Mike Maignan berpeluang lewati rekor Gianluigi Buffon di Liga Italia. Mike Maignan memiliki peluang untuk memecahkan rekor penjaga gawang di Serie A yang dibuat oleh legenda Juventus Gianluigi Buffon. Penjaga gawang AC Milan itu kini telah memainkan 564 menit aksi berturut-turut tanpa kebobolan gol. Sebuah tanda kemampuannya di antara mistar dan pertahanan yang kuat di depannya. Buffon memegang rekor dengan 973 menit, mengungguli Sebastiano Rossi yang memegang rekor Milan dengan 929 menit.
Seperti yang dirinci oleh La Gazzetta dello Sport, AC Milan memiliki 450 menit pertandingan Serie A tersisa, yang berarti Maignan masih memiliki peluang tipis untuk memecahkan rekor itu musim ini. Dengan asumsi, dia menjaga clean sheet dalam 5 pertandingan terakhir. Maignan perlu menghindari kebobolan gol selama 409 menit yang akan sangat sulit saat Milan menghadapi Lazio, Fiorentina, Hellas Verona, Atalanta, dan Sassuolo di sisa pertandingan mereka. Pemilik baru segera tiba, AC Milan bakal bungkus Robert Lewandowski. Klub Liga Italia AC Milan bakal menggait bintang Bayern Munchen Robert Lewandowski. Andai Investcorp benar-benar mengakuisisi Rossoneri. Belakangan ini, isu penjualan AC Milan ke Investcorp memang tengah panas-panasnya. Kabar tersebut pertama kali dihembuskan oleh L'Equipe. Menurut media terkemuka Prancis tersebut, negosiasi Elliott manajemen dengan Investcorp sudah terjalin sejak awal bulan ini. Lantaran pembicaraan berlangsung positif, kedua belah pihak pun diambang untuk menemukan kata sepakat. Investcorp yang berbasis di Bahrain telah memasuki negosiasi eksklusif untuk membeli AC Milan, tulis L'Equipe. Sumber tersebut mengklaim bahwa kesepakatan untuk membeli klub Serie A dari pemilik saat ini Elliott Management Corporation hampir selesai. Kabarnya, Elliott Management setuju untuk melepas Rossoneri ke perusahaan asal Bahrain tersebut di angka 1,1 miliar euro alias setara dengan 15,5 triliun rupiah. Layaknya pemilik baru, Investcorp pun merencanakan pembelian besar. Media terkemuka Italia Calciomercato meyakini jika Robert Lewandowski jadi pembelian pertama Rossoneri di era perusahaan Bahrain. Di antara nama-nama yang termasuk dalam survei yang diluncurkan di saluran Telegram Calciomercato.it, nama Robert Lewandowski lah yang memuncaki daftar teratas, tulis Calciomercato. Penyerang tengah Polandia ini bahkan telah memenangkan 50% preferensi fans Rossoneri, menjauhkan Paulo Dybala 18% dan Nicolo Zaniolo 16%. Tomori bicara soal chemistry-nya dengan Kalulu dan mengapa bahagia di Milan. Fikayo Tomori berbicara soal chemistry-nya dengan Pierre Kalulu dan kebahagiaannya membela AC Milan usai kemenangan 2-0 atas Genoa Sabtu 16 April dini hari kemarin. Duel Rossoneri dan Rossoblu pada Giornata 33 Serie A kemarin jauh dari kata klasik dengan tuan rumah kesulitan mencetak gol dan sang tamu tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Akan tetapi, gol pada awal dan jelang akhir laga mengamankan kemenangan penting bagi pasukan Stefano Pioli untuk merebut kembali puncak klasemen sementara Serie A usai kemenangan Inter atas Spezia. Rafael Leao membuka skor dengan tembakan volinya, dan meskipun Junior Mesias memerlukan 2 kesempatan untuk mengirim bola ke gawang Genoa pada 10 menit akhir pertandingan, ia akhirnya mampu memastikan torehan 3 poin bagi Milan. Hasil tersebut juga menjadi clean sheet ke-6 secara beruntun Rossoneri di Serie A yang merupakan rekor luar biasa, dan Tomori berbicara kepada DSN selepas kemenangan tersebut. Kami bangga tidak kebobolan gol selama beberapa pertandingan. Bahkan hari ini kami mampu melakukannya dan kami juga menang. Jadi kami senang, ujarnya sebagaimana dikutip dari Milan News. Soal chemistry-nya dengan Kalulu, ia menambahkan, kami berteman dengan baik, Pierre adalah pemain yang hebat. Kami bermain dengan baik bersama. Dia ingin belajar banyak. Saya juga merasa nyaman dengan Gabi yang malam ini. Kalulu sedikit mirip adik saya. Tomori juga mengungkapkan latar belakangnya di San Siro. Saat saya tiba di sini, tim dan staf banyak membantu saya. Saya bahagia di Milan. Mereka juga membantu saya belajar bahasa Italia. Saya masih belajar.